Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Dan tak lupa salat berserta salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Dr. Randa Murtiani MPD dan yang saya sayangi adalah teman-teman saya sekalian. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya yang berjudul Hukum Kekekalan Energi Mekanik. Yang pertama, tujuan percobaan. Yang pertama, memahami konsep hukum kekekalan energi mekanik. Yang kedua, mengidentifikasi energi kinetik dan energi potensial dalam persamaan energi mekanik. Yang ketiga, merumuskan persamaan matematis hukum kekekalan energi mekanik. Yang keempat, mempresentasikan laporan hasil analisis terkait percobaan hukum kekekalan energi mekanik. Yang kedua, kompetensi. Mahasiswa mampu mengajukan gagasan penyelesaian masalah usaha dan energi dalam kehidupan sehari-hari dengan menerapkan metode ilmiah, konsep energi, usaha atau kerja, dan hukum kekekalan energi, serta mengolah data hasil pengukuran menggunakan angka berarti disertai ketidakpastian. Teori dasar. Jika gaya konservatif adalah satu-satunya gaya yang melakukan usaha pada benda, maka usaha yang dilakukan oleh gaya sama dengan pengurangan energi potensial sistem dan juga sama dengan pertambahan energi kinetik sistem benda. Sebuah gaya disebut konservatif jika usaha total yang dilakukan pada sebuah benda adalah 0. W total sama dengan integral F dikali ds sama dengan min EP sama dengan plus EK. Jadi, delta EK ditambah delta EP sama dengan 0. Jumlah energi kinetik dan energi potensial merupakan energi mekanik. Delta EM sama dengan delta EK ditambah delta EP, sehingga delta EM sama dengan 0. EM2 dikurang EM1 sama dengan 0. Karena tidak mengalami perubahan, maka energi mekanik total sama benda bergerak adalah tetap. EM1 sama dengan EM2. Ini dikenal sebagai hukum kekekalan energi mekanik yang menyatakan bahwa jika pada suatu sistem bekerja gaya-gaya konservatif, maka energi mekanik sistem pada posisi apa saja selalu tetap atau kekal. Energi potensial yang dipengaruhi oleh gravitasi merupakan energi alami yang dapat dimanfaatkan untuk mempermudah kerja industri saat ini. Energi ini dapat dimanfaatkan sebagai energi mesin. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Yang pertama, komputer atau laptop atau HP Android. Yang kedua, software simulasi PET, Energy Skate Part Simulation Lab. Yang ketiga, jaringan internet. Selanjutnya adalah prosedur kegiatan. Yang pertama, buka link http://pet.colorado.edu/in/simulation/energy skate part basic. Yang kedua, klik bagian batang kisi-kisi dan kelajuan yang terdapat pada pojok kanan atas. Yang ketiga, tempatkan pemain skateboard pada sisi bagian paling atas dari lintasan. Yang keempat, klik tombol play. Ketika skateboard berada pada posisi paling atas, klik tombol stop. Lihat bagian batang dan kelajuan yang terjadi. Jawablah pertanyaan 1-3 pada data pengamatan. Yang ketujuh, klik tombol play. Ketika skateboard berada pada posisi atas, klik tombol stop. Selanjutnya, lihat bagian batang dan kelajuan yang terjadi. Jawablah pertanyaan nomor 4-6 pada data pengamatan. Selanjutnya, klik tombol play. Ketika skateboard berada pada posisi tengah, klik tombol stop. Lihat pada batang dan kelajuan yang terjadi. Jawablah pertanyaan nomor 7 pada data pengamatan. Yang ke-13, ulangi langkah-langkah di atas untuk lintasan skateboard yang lebih ekstrem pada gambar berikut. Selanjutnya ada data pengamatan. Yang pertama, apa yang terjadi dengan total energi skateboard berada paling bawah?
Yang terjadi dengan total energi skateboard pada saat berada paling bawah adalah memiliki jumlah yang besar. Pertanyaan kedua, bagaimana energi kinetik saat skateboard berada paling bawah? Energi kinetik saat skateboard berada paling bawah adalah mencapai nilai tertinggi. Yang ketiga, bagaimana energi potensial ketika skateboard berada di posisi paling bawah? Yaitu dengan mencapai nilai terendah. Yang keempat, apa yang terjadi pada energi total ketika skateboard berada pada posisi paling atas? Yaitu energi total tetap tidak berubah. Selanjutnya pertanyaan nomor 5, bagaimana energi kinetik ketika skateboard berada di posisi paling atas? Yaitu mencapai titik terendah. Yang pertanyaan ke-6, bagaimana energi potensial ketika skateboard berada di posisi paling tinggi? Yaitu mencapai titik tertinggi. Selanjutnya adalah pengolahan data. Yang pertama, jika energi potensial ketika di posisi paling atas diibaratkan dengan EP1 dan energi kinetik dirotasikan EK1, bagaimana formulasi energi total ketika skateboard berada di posisi paling atas? EM sama dengan EP1 ditambah EK1 sama dengan M dikali G dikali H ditambah 1/2 mv kuadrat. Pertanyaan kedua, jika energi potensial ketika di posisi paling atas dirotasikan dengan EP2 dan energi kinetik dirotasikan dengan EK2, bagaimana formulasi energi total ketika skateboard berada di posisi paling atas? EM2 sama dengan EP ditambah EK kuadrat sama dengan M2 dikali G2 dikali H2 ditambah 1/2 dikali M2 dikali V2 kuadrat. Selanjutnya soal nomor 3. Samakah total energi ketika skateboard berada di posisi paling atas dan ketika skateboard berada di posisi paling bawah? Jawabannya adalah sama, tidak berubah sedikit pun. Pertanyaan keempat, jika total energi sama dan total energi dituntaskan sebagai EM, formulasi total energi antara skateboard diposisikan paling atas dan paling bawah, hasil yang diperoleh merupakan formulasi dan hukum kekekalan energi mekanik. Jawabannya adalah EM sama dengan EM2, EP ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2, M1GH1 ditambah 1/2 M1V1 kuadrat sama dengan M2GH2 ditambah 1/2 M2V2 kuadrat. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.